welcome to my channel. Udah lama banget ya, gue gak upload video tentang apapun itu di YouTube channel gue. Tapi kali ini sesuai janji gue sih, sebenarnya udah lama banget gue tuh pengen upload cerita tentang asam lambung gue yang kumat pada bulan Desember 2022. Tapi ya karena keadaan gue yang saat itu juga drop, dan saat ini sudah it's okay, udah membaik, udah sangat baik sekali. Dan baru sempat juga akhirnya ya gue coba untuk share hari ini. Nah kebetulan kan bulan ini juga bulan Ramadan nih, bulan Maret gitu, bulan Ramadan. Mana tahu untuk teman-teman yang lagi berpuasa yang punya asam lambung juga bisa dengar cerita gue ini, bisa tahu kiat-kiat jurus-jurus biar asam lambungnya nggak kumat bagaimana. Oke, langsung aja gue cerita. Awalnya itu asam lambung kumatnya pada bulan Desember itu masuk rumah sakit. Tapi sebenarnya gejalanya itu sudah ada dari bulan November. Gue nggak ngerasa, karena gue ngerasa kayak ini sakit pinggang, mungkin karena gue kurang minum satu, yang kedua mungkin karena faktor usia yang gue pikir gue kan udah kepala 3 atas gitu. Gue mungkin gara-gara gue udah mulai tua kali ya, makanya gue sakit pinggang. Jadi gejala awal yang gue rasain adalah sakit pinggang. Nah pada saat itu gue minum susu, tapi keadaan tidak berangsur membaik. Untuk pola makan sejauh itu memang gue sering telat makan karena kegiatan, kadang juga gue kerja kan di lapangan. Jadi ketika lagi enak-enak ngedata sama teman, udah waktunya makan, gue kayak ntar lagi gitu. Sebenarnya itu. Nah faktor ketiga, itu pertama ya sakit pinggang, ya kedua telat, mungkin karena telat makan, yang ketiga juga apa mungkin karena gue kegemukan, gue juga gak ngerti. Karena terus terang sebenarnya berat badan gue tuh gak pernah lebih dari 50 gitu. Pokoknya 50 tuh sebenarnya udah gemuk banget deh gitu. Biasanya paling 47, 48. Nah pada saat itu berat badan udah mencapai ke angka 53. Emang gemuk banget ya. Jadi ngerasa kayak baju juga kegedean, nggak seperti sebelumnya gitu. Jadi lebih sering pakai t-shirt, oblong. Pokoknya pakai baju celana kerja juga sempit-sempitan. Cuman gue ngerasa ya gemuk, sehat gitu, nggak ada masalah. Nah singkat cerita, pada bulan Desember sebelum gue masuk rumah sakit, 2 hari sebelumnya gue memang tidurnya nggak teratur gitu. Lalu jam tidurnya sedikit, kemudian malamnya gue banyak pikiran. Gue tuh orangnya random banget, jadi kayak misalnya mau potong rambut, atau mau lurusin rambut, atau mau keritingin rambut. Pokoknya hal-hal yang sebenarnya sih sepele ya untuk dipikirin besar gitu. Tapi gue orangnya kalau hal begitu yang bisa bikin gue yang aduh rambut gue dipotong atau enggak ya, yang bikin gue sampai nggak bisa tidur. Itu parah banget sih. Dan oke, akhirnya 2 hari itu banyak pikiran mengenai hal-hal yang sebenarnya nggak penting. Lalu besok harinya pada tanggal 16 kayaknya ya, 16 Desember, gue udah ngerasain kayak masuk angin. Lalu gue bilang sama orang rumah, gue gak pengen diganggu, gue mau istirahat. Gue bilang gue minta dikasihin kembang tahu. Awalnya gue mau sarapan kembang tahu. Nah pada saat itu kembang tahu udah gak bisa ketelan. Lalu disuruh makan oatmeal juga gak bisa ketelan, muntah. Minum air putih juga muntah. Oke, gue mencoba untuk awalnya, tenangin perut dulu, tahan. Akhirnya gue nggak makan, gue buat tertidur. Pagi harinya gue coba untuk makan telur 1 butir. Pada saat itu nggak ketelan juga. Minum air putih juga nggak. Akhirnya gue sebenarnya kan sih gue ada stok obat asam lambung, itu namanya omeprazol. Dan gue nggak nyaranin juga untuk kalian minum tanpa resep dokter ya. Itu sih akal-akalan gue aja, karena sebelumnya gue makan obat omeprazol itu gue sembuh gitu. Memang meskipun di situ tertulis harus dengan resep dokter. Jadi karena gue ngerasa sembuh, jadi gue nyetok tuh obat gitu. Gue makan obat omeprazol juga nggak sembuh. Lalu siangnya sekitar jam 12-an gue muntah parah, gue muntah hebat. Dan muntah gue itu udah bukan berwarna kuning atau berwarna makanan atau air lagi, melainkan muntahnya tuh udah muntah hitam dan banyak, satu plastik gitu. Ketika muntah, gue sempat ngecap-ngecap gitu sih, buat ngerasain kayak gitu. Dan lu tahu kan rasanya hati ayam itu gimana gitu. Nah gue ngerasa kayak rasanya itu seperti hati ayam, yang menurut gue sih rasanya seperti darah ya. Gue tau lah gitu rasa darah itu gimana. Jadi ketika gue udah mulai ngerasa kayak ketakutan sendiri. Gue ngeliat muntah gue juga hitam, dan gue ingat-ingat gue udah makan apa yang berwarna hitam. Emang nggak ada gitu. Ya dari situ gue udah mulai kayak ketakutan. Emang gue udah bener-bener asam lambung yang kumat banget ya, pusing semuanya, dada panas. Dan akhirnya orang rumah bilang tunggu bentar sampai selesai kerja baru pergi ke rumah sakit. Tapi gue udah nggak bisa nunggu lagi. Akhirnya gue pergi sendiri, pergi sama anak gue, bawa anak gue pergi pakai taksi online. Sampai sana apesnya rumah sakit full pada saat itu, dan perawat di IGD minta gue untuk cari rumah sakit lain. Tapi gue udah nggak punya kekuatan lagi. Kalau gue punya kekuatan mungkin gue ngapain pakai taksi online, mungkin gue nyetir mobil aja kali sendiri gitu. Tapi gue juga nggak kuat gitu. Jadi pada saat dia suruh gue untuk pindah ke rumah sakit lain, gue cuma bilang apa, sus saya udah nggak kuat lagi, gue bilang. Gue tiduran di kursi.
Lalu ya udah gue nggak tahu berapa lama nunggu, yang jelas dada gue udah sesak, nggak belum ditangani sama siapapun pada saat itu. Sekitar 10 atau 15 menitan gitu akhirnya gue dapat tempat tidur di ruang IGD di rumah sakit salah satu di Batam, gue nggak bisa sebut. Sampai sana gue nih kan pernah nih masuk di rumah sakit ini sebelumnya juga sekitar tahun 2017-an, dan pelayanannya tuh oke banget gitu, pelayanannya oke banget. Nah pada saat itu apesnya pelayanannya sangat tidak baik sekali gitu. Jadi gue nggak diinfus, kemudian penanganannya menurut gue sih cukup lambat ya gitu, dan gue ngerasa kayak seperti diabaikan gitu. Cuman ya udahlah, kita mau gimana lagi gitu, mungkin karena gue pakai BPJS atau gimana gue juga gak ngerti. Lalu gue dikasih obat dari Vena berapa kali, lalu gue disuruh pulang. Tapi kan kondisinya gue masih sakit nih, gue belum bisa pulang nih, gue masih kesakitan loh gitu, gue masih ngerasain badan gue sakit, gue masih belum bisa makan dan minum loh. Sampai orang rumah juga bilang, dokter ini orangnya masih sakit gitu, ini enggak, ini pulang aja dulu pak, istirahat dulu di rumah, coba dipaksa makan, nanti kalau emang nggak bisa balik lagi ke sini. Itu rumah sakit tuh bilang begitu ya. Akhirnya orang mau juga untuk ya udah pulang aja lah dulu, nggak apa-apa, ini dokternya juga udah suruh pulang gitu. Tapi aku nggak kuat lagi, aku udah nggak kuat. Dokternya nyamperin gue terus bilang gini, ibu pulang dulu aja. Dok saya nggak kuat dok, beneran nggak kuat, dada saya tuh sampai panas, saya sakit, saya bilang gitu. Nggak apa-apa, ibu pasti bisa katanya, ibu pulang dulu, makan obatnya, makan, nanti lihat reaksinya gimana. Kalau misalnya ibu nggak ada kesembuhan, ibu baru balik lagi ke sini. Ya udah, secara udah ngerasa kayak diusir dong gue. Ya udah kita pulang, akhirnya pulang. Sampai di rumah gue makan. Oh ya, kita juga udah infoin ke pihak rumah sakit itu, ke dokter yang nanganan itu, kalau gue udah muntah hitam. Jadi gue bilang, dok gimana saya mau pulang, saya takut. Lalu saya juga udah muntah hitam. Lalu si dokternya bilang apa? Nggak apa-apa bu, itu nggak apa-apa. Awalnya dia bilang nggak apa-apa ya, nggak ada gimana-gimana ya gitu. Gue pulang lalu kemudian gue minum obat, coba untuk minum obat, makan nasi, dikasih bubur, nggak bisa, muntah. Dan gue bilang apa? Gue nggak kuat, bener gue nggak kuat, dada gue sesak, gue bilang. Akhirnya kita balik lagi ke rumah sakit itu, balik lagi ke sana, ternyata kita, pak nggak bisa pak, ini full, dibilang gitu. Duh ini gimana sih, tadi kita di sini kalian bilang suruh pulang dulu. Oh, udah sumpah kecewa banget sih itu sebenarnya. Cuman ya udahlah, case close, gue nggak mau bahas lagi sih soal rumah sakit yang begitu gitu, cukup tahu aja ya. Dan gue juga pada saat itu pakai BPJS, lalu akhirnya kita pindah ke rumah sakit terdekat dari situ. Sampai di sana gue ditanganin, dan di sana juga dibilang begini, pak kalau pakai BPJS tidak ditanggung infus. Itu gue taunya setelah keluar dari rumah sakit ya, jadi gue nggak tahu tuh ceritanya gimana, gue nggak tahu. Cuma yang gue tahu pada saat itu gue ditangani di infus, padahal di tahun sebelumnya gue ditangani asam lambung tahun 2017 itu gue benar-benar sampai sana di infus, masuk apa semua itu ditanggung, cover sama BPJS. Nah pada saat itu dibilang enggak, akhirnya kita bayar pribadi untuk satu infus, biaya sekitar 700 ribu gitu deh kayaknya, 700 ribu di infus. Lalu habis infus baru kita ditanyain kondisinya gue nih gimana gitu, kuat nggak ibu, kuat nggak. Itu udah semalaman tidur di rumah sakit. Gue bilang saya nggak kuat, benar-benar nggak kuat, saya nggak bisa makan, nggak bisa minum, muntah, kepala saya sakit. Dan gue juga sempat ngerasain yang halusinasi ya, jadi pikiran kemana-mana, kayak susah fokus gitu. Dan gue kayak ketakutan, gue kedinginan. Gue bilang yaudah, yang udah mau gue cerita, baru dibilangin udah muntah hitam juga, baru oh ya udah dirawat aja. Jadi dokter sana ketika dengar gue udah muntah hitam, mereka juga langsung menyarankan dirawat, karena muntah hitam itu adalah muntah darah ya, pokoknya dibilang itu udah terjadi pendarahan di dalam lambung gue deh, pokoknya gitu deh jelasinnya begitu. Akhirnya ya udah, gue dikasih selang alat bantu makan dari hidung, itu rasanya sakit banget dipasang. Lalu kemudian gue dirawat inap di rumah sakit yang kedua itu beberapa hari. Nah di hari kedua pun ketika gue dirawat, gue udah meskipun dikasih obat apa ya, tetap aja masih yang kesakitan ya. Itu juga dikasih apa, susu atau sereal ya, pokoknya yang aman untuk orang asam lambung dari hidung. Itu juga gue ngerasa nggak bisa gue telan, gue muntah terus. Sampai akhirnya gue pengen makan melon, kita beli melon, gue makan, dan keadaan gue udah mulai membaik setelah makan melon, dan dibantu obat-obat dokter juga tentunya. Nah sebenarnya sih pada saat itu juga gue masih harus dirawat, tapi terus terang gue juga nggak betah di rumah sakit lama-lama, karena ada orang juga yang lagi sakit dan berisik ya. Gue juga nggak bisa nyalahin dia sih, kasihan juga kan namanya orang tua.
Ya udah, akhirnya gue minta izin sama dokternya setelah 3 hari di sana untuk bisa pulang. Jadi 3 hari ya, 3 hari deh, 1 hari di GD, 3 hari di ini, 4 hari, kurang lebih 3-4 hari deh, gue gak ingat jelasnya, kayaknya 4 hari di rumah sakit. Akhirnya gue minta pulang sama dokternya, terus dokternya bilang ya udah kalau mau pulang tapi tetap kontrol. Akhirnya gue pulang ke rumah dalam kondisi yang belum terlalu baik-baik aja, tapi gue udah dada udah nggak kerasa panas tapi masih muntah. Jadi untuk beberapa momen terkadang gue masih muntahan makanan yang sebelumnya gue makan. Jadi benar-benar yang masih gue jaga sampai akhirnya kontrol kedua mau ke rumah sakit itu udah nggak bisa lagi, kita dialihkan ke rumah sakit yang baru. Nah rumah sakit yang baru gue juga kontrol lagi sampai kedua kali. Dan kalian tahu guys, jadi pada masa pemulihan asam lambung itu gue memang benar-benar makanan nggak boleh sembarangan, bukan hanya sekedar pedes atau yang bersantan aja yang dia harus gue hindari ya. Jadi makanan yang dalam arti orangnya masaknya nggak sehat kali ya, nggak bersih gitu, nggak bersih ya, itu bisa nyebabin gue diare juga. Jadi gue sempat ngalamin, jadi 31 Desember gue ngalamin yang namanya diare, BAB-nya gue udah hitam, dan itu juga beneran. Jadi bayangin aja, bener-bener yang udah dari muntah hitam sampai BAB-nya juga hitam, dan itu katanya juga pendarahan. Jadi bener-bener aduh, pada saat kambuh itu gue bener-bener merasa kayak drop banget gitu, drop dihajar atas bawah istilahnya begitu sih. Tapi ya syukur banget sekarang udah agak baikan, udah enakan. Sekarang juga udah bisa aktif seperti biasa. Cuman ya karena kejadian kemarin itu bener-bener bikin gue shock, jadi gue tuh sekarang agak membatasi diri gue untuk berkegiatan lebih banyak. Jadi kesimpulannya pada saat itu gue sempat konsul juga ke dokter untuk tanya-tanya gitu, karena menurut gue sih pada saat asam lambung itu kumat, gue tuh makannya biasa dibilang teratur lah gitu. Jadi apa nih dok yang bisa menyebabkan saya asam lambung bisa sampai muntah hitam seperti itu, BAB hitam seperti itu? Ya kalau muntah hitam itu kan gejala awalnya ya gitu, maksudnya pada saat kumat pertama gitu, itu sih dikatakan ya karena kondisi lambung gue udah kosong, jadi akhirnya luka yang di dalam ya itulah jadi muntah hitam, karena prosesnya di dalam itu sudah ada pendarahan di tupak lambung begitu. Tapi kalau masalah BAB hitam ya itu karena makanan yang mungkin mengandung asam atau apa yang menyebabkan usus gue jadi terluka dan berdarah gitu. Jadi akhirnya BAB-nya warnanya hitam, istilahnya apa ya, milea atau apa gitu, pokoknya sih dikasih taunya begitu. Jadi gue tuh benar-benar harus jaga kesehatan gue banget. Nah kalau dibilang kenapa asam lambung bisa kumat padahal makan teratur, ya satu-satunya alasan adalah kemungkinan ketika gue banyak pikiran gitu, pola tidur gue nggak teratur, lalu kemudian juga apa ya, minum susu juga bisa berpengaruh. Jadi kalau asam lambung lagi kumat, kalau bisa teman-teman jangan minum susu, itu aja sih. Nah pada saat itu kan gue nggak tahu, jadi sakit pinggang belakang itu juga bisa tanda dari asam lambung. Kalau ini dari dokter di rumah sakit kedua ngomongnya sih begitu. Gitu. Jadi pada saat sakit itu sebenarnya asam lambungnya udah kumat bu, tapi ibu malah minum susu, harusnya jangan minum susu. Oh saya nggak tahu dok, saya nggak berpikir kalau itu tuh asam lambung gitu. Nah faktor kegemukan juga bisa buat asam lambung kumat. Jadi buat teman-teman yang punya asam lambung di rumah, kalau bisa ya dijaga untuk 3 hal itu. Yang pertama, pola makannya yang harus diatur, jangan sampai telat, dan jangan makan sembarangan, makan yang sehat. Yang kedua adalah pola pikir, pola tidur, pokoknya itu harus diperbaiki. Intinya kalaupun sana ada insomnia atau apa, setidaknya tidak boleh banyak pikiran, tidak boleh stres. Yang ketiga yaitu faktor berat badan. Jadi orang asam lambung itu nggak boleh terlalu kegemukan guys, karena kegemukan banyak lemak juga bisa bikin asam lambung kumat. Itu sih kesimpulannya, tipsnya. Dan gue nggak tahu sih untuk orang lain bagaimana, tapi untuk gue sendiri melon itu sangat membantu ketika asam lambung gue kumat. Jadi ketika habis dari rumah sakit gue ngerasain makan lemon itu gue udah mulai membaik, kan gue pulang nih dirawat di rumah ceritanya, dan meskipun ada obat dari dokter terkadang muntah lagi gitu, kumat lagi gitu. Lalu ketika kumat ya akhirnya kita nyetok apa, buah melon. Jadi ketika gue udah makan, gue udah mulai mau kumat nih, udah makan buah melon, dan habis gue makan buah melon keadaan gue menjadi lebih baik, gue bisa makan makanan yang lain gitu. Tapi kalau sebelum gue makan buah melon ya minum air aja gue kayaknya mau muntah gitu, bukan kayak mau muntah, emang muntah gitu, udah bukan kayak lagi, emang mau muntah gitu. Gue makan apa aja nggak bisa ketelan, tapi gue makan melon lalu ditunggu beberapa menit kemudian ya setelah makan melon,
baru gue bisa makan nasi secara pelan-pelan, gue baru bisa minum air putih, air hangat pelan-pelan. Dan oh ya, teman-teman yang punya asam lambung, kalau asam lambungnya mau kumat atau lagi kumat, sebaiknya ya hindari untuk minum teh dan kopi, karena itu mengandung kafein yang tinggi sekali. Nah mungkin juga kemarin-kemarin gue ada ngopi kali ya, karena kan ada kerjaan yang harus diselesaikan cepat gitu, ada deadline yang harus gue kejar. Jadi kadang gue sampai ngelembur ya gue makan minum kopi, kadang ngerjain kerjaan sama teman-teman juga gue sambil ngopi. Ya mungkin itu sih pengaruhnya. Jadi dalam keadaan perut kosong gue malah ngopi gitu. Ya pokoknya sebenarnya sih ngomongnya enak ya asam lambung. Orang mungkin nggak tahu sih asam lambung itu sakitnya gimana. Buat teman-teman yang mungkin ngalamin mungkin tahu lah kalau udah kumat asam lambung itu gimana. Bener-bener kayak mau mati ya. Aduh, dan gue berharap jangan sampai deh gue kumat lagi. Dan gue sekarang jaga banget diri gue. Kalau bisa itu terakhir kali, jangan sampai gue kena asam lambung lagi. Dan penting banget nih untuk teman-teman di rumah, kalau bisa sih punya asuransi kesehatan yang lain. Boleh sih kita punya BPJS, mengandalkan BPJS, tapi kita kayaknya nggak bisa mengharapkan sepenuhnya untuk BPJS. Kayaknya kita harus punya asuransi kesehatan lain yang pribadi, jadi untuk membantu BPJS lah ibaratnya. Jadi biar kalau terjadi apa-apa kita punya option gitu. BPJS begini, oh saya punya asuransi, saya pakai asuransi kesehatan saya aja untuk yang dirawat inap. Itu aja buat teman-teman. Semoga apa yang gue share hari ini bermanfaat buat kalian. Tetap semangat, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Bye.